Saya ke Pak Iman, Ketua Fraksi PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Prof Nelson, Pak Wabub, Pak Hendra, juga Presiden FCD, Pak Haji Ishak Liputo, Bung Hadi selaku Ketua Forum ini, teman-teman pimpinan fraksi, kepala OPD, para senior saya, para akademisi, aktivis, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Pertama, kami fraksi diminta untuk menakar pemerintahan 1 tahun pemerintahan Pak Nelson dan Pak Hendra. Tentu cara menakar saya dengan teman-teman lain, dengan para akademisi, teman-teman aktivis akan berbeda, karena cara pandang kita terhadap setiap masalah berbeda begitu. Sehingganya, karena tadi juga Pak Prof sudah menyampaikan, bahkan sudah didukung oleh penyampaian Pak Jayusli bahwa beliau ini tidak anti kritik, Bung Hadi, sehingga selama ini pun saya selalu mengkritik beliau dan beliau tidak pernah marah gitu. Ya. Saya berterima kasih dan selalu meminta maaf. Itu yang paling penting, apalagi ini sudah menjelang puasa, Bung Hadi, Pak Prof ya. Sebelum masuk ke beberapa materi yang ingin saya sorot di forum ini, pertama saya sampaikan terkait slogan yang disampaikan awal tadi oleh Pak Prof tentang Gorontalo Gemilang Madani. Menuju masyarakat Madani ini penting sekali sebenarnya, karena perlu juga masyarakat itu, semua kita harus tahu bahwa yang namanya slogan itu bukan pada saat memerintah pertama sekali kemudian itu menjadi sesuatu yang ada pada saat itu. Padahal slogan itu menurut saya adalah sesuatu yang ditempatkan pada tempat yang tinggi, kemudian itu yang akan kita capai. Kira-kira begitu Pak Prof ya. Kita akan ingin meraih itu. Kemudian yang berikut terhadap Gemilang ini, kalau coba juga saya sadur ke bahasa Al-Quran, Gemilang itu mohon diperbaiki para senior saya, guru besar yang hadir pada kesempatan ini. Gemilang itu adalah bisa dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi saya menyesal hari ini yang pada periode pertama ada kata Madani di sana, kemudian di 2000 atau di periode berikutnya Pak Prof memimpin justru malah turun menurut saya maknanya. Dari Madani kemudian menjadi mandiri. Ini sepertinya hanya lebih khusus menurut saya. Kalau Madani itu pengertiannya lebih luas. Makanya mungkin ini lagi-lagi pengaruh COVID ya. Itu selaku pengantar saya ada beberapa catatan terhadap yang ingin saya takar di kesempatan ini. Pertama, karena diminta ditakar hanya 365, maka saya tidak ingin 365 Nelson Hendra. Maka saya tidak ingin mengulas yang sudah periode sebelumnya. Pertama soal pembangunan. Memang soal pembangunan ini kami melihat kita ini kalau
dilihat dari kondisi yang ada hari ini, memang yang terlihat pembangunan itu memang yang terbawa dari periode sebelumnya, karena ini memang sudah direncanakan dari dulu. Misalnya seperti contoh PEN ini dari sebelumnya, tetapi yang merasakan itu kan nanti di periode sekarang pembangunannya. Tetapi dari pembangunan itu tidak sedikit juga menyisakan beberapa masalah. Mohon maaf ini Pak Prof. Memang kalau kita lihat pembangunan hari ini tuh sangat luar biasa. Lihat aja yang di dapil saya Bung Hadi itu di Boliohuto, pembangunan rumah sakit yang anggarannya sekitar, kalau nggak salah saya itu 30 miliar sekian lah gitu. Itu rumah sakitnya megah. Kami bersyukur bahwa di daerah kami ada rumah sakit yang sangat luar biasa. Itu juga ada campur tangannya Pak Dr. Roni Sampir ya, yang selalu melobi ini. Juga ada Pak Dr. Doni Lahati. Ini sangat luar biasa, kami mengucapkan terima kasih sebenarnya. Tetapi persoalan apakah itu sudah layak di sana maupun tidak itu kita akan lihat ke depan. Karena sampai hari ini pun kalau kami lihat, kebetulan juga saya di sana, dari sisi pelayanan, karena hari ini masih ada pembangunan, kemudian sudah ada yang selesai dan sudah mulai ada pelayanan kesehatan juga di sana. Tetapi saya menjadi aneh, kenapa malah masyarakat yang sakit itu agak enggan untuk minta dirawat di situ. Mereka lebih memilih di klinik-klinik terdekat yang entah apa alasan mereka. Katanya kalau di klinik ini seperti ada sesuatu yang membuat mereka lebih cepat sembuh begitu. Kita akan lihat ini kondisi yang terjadi. Kalau saya pantau Pak Prof, mudah-mudahan dengan selesainya berbagai macam pembangunan yang ada, kondisi ini tidak akan, mungkin kita yakin tidak akan terjadi seperti ini. Contoh yang ada di sana. Kemudian masalah-masalah yang tersisa dengan itu adalah tentang pembayaran daripada pekerjaan yang sudah sekian persen sudah diselesaikan oleh kontraktor. Ini juga menarik. Bahkan masalah ini tidak hanya disampaikan oleh kontraktor, tapi ini juga disampaikan oleh masyarakat yang dipekerjakan oleh kontraktor tersebut. Mereka mengeluh. Katanya PEN ini kita sudah pinjam dan mulai tahun ini kita mulai bayar. Kenapa tidak ada uangnya? Kita orang ini so bekerja, bahkan beberapa ruas belum diselesaikan. Mudah-mudahan ini akan selesai dengan penambahan waktu. Ini mungkin contoh-contoh dalam hal pembangunan. Yang berikut soal pengelolaan birokrasi. Pengelolaan birokrasi di Kabupaten Gorontalo memang kalau kita lihat seperti tidak ada masalah. Contoh tadi Bu Sekda sudah menyampaikan bahwa itu adalah permintaan beliau dan ternyata alasannya hanya sekedar kena syarat kejepit yang ada di tangan. Saya kira kalau hanya syarat kejepit yang ada di tangan, sudah banyak alternatif yang hanya 5 menit bisa sembuh Ibu. Kenapa tidak bilang kalau hanya syarat kejepit? Maka kalau alasan
seperti ini, saya pikir Ibu Sekda ini adalah perwujudan malaikat yang diturunkan Allah di muka bumi. Karena sangat luar biasa beliau ini. Bisa sangat legowo terhadap sesuatu yang sudah dipunyai hari ini. Kemudian kalau memang tidak mau lagi dengan jabatan pun itu mestinya minta pensiun dini aja, Bu. Nggak usah lagi ke minta di kepala dinas. Itu yang kalau menurut saya lebih gentle. Sehingga ini perlu semangat transformasi ini harus dibarengi dengan semangat transparansi juga gitu menurut saya. Supaya ini jangan nanti menimbulkan persepsi-persepsi yang justru menimbulkan masyarakat kita ini jadi tidak baik begitu. Sehingga menurut saya pengelolaan birokrasi ini masih perlu ada penataan lagi. Karena ini kita maklum ini baru 1 tahun, sehingga ini perlu ada Pak Hendra perlu ada masukan-masukan lebih tajam lagi terhadap ini Pak Hendra ya. Sehingganya kolaborasi yang selalu digaung-gaungkan ini akan terasa begitu, akan terasa. Tidak akan ada lagi yang tidak hadir di paripurna dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang berikut soal pengelolaan keuangan, karena ini juga penting. Kita dengan kondisi pandemik ini tentu perlu ada inovasi. Kami sepakat itu. Tetapi kami berharap dengan kondisi pun masyarakat masih seperti ini, jangan sampai inovasi kita justru membebani rakyat begitu, membebani rakyat. Sehingga di dalam hal pengelolaan keuangan pun ini justru ketidaksesuaian itu pada misalnya pada sisi pendapatan misalnya. Kita terlalu banyak membuat program-program yang terlanjur diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat, kemudian pada akhirnya di akhir-akhir tahun ternyata itu tidak bisa terwujud. Sehingganya ini perlu ada penataan lagi di dalam pengelolaan keuangan. Ini sangat penting sebenarnya, sehingganya dalam hal-hal seperti ini kita tidak kalau memang misalnya anggarannya hanya segitu, maka dan itu tersampaikan ke masyarakat, maka masyarakat mungkin bisa paham dengan kondisi ini. Tetapi kalau kita sudah dengan label program, masyarakat tahu bahwa kalau sudah program berarti ada uangnya dong. Tapi kenapa di akhir-akhir tahun justru tidak tereksekusi? Ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Makanya kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mampu menghitung di akhir tahun kita bisa dapat berapa pendapatan kita, sehingganya kita di awal-awal atau di pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya seenaknya saja untuk memberikan program-program yang semestinya kalau menurut saya program itu baik sebenarnya, untuk tidak ada program yang direncanakan oleh pemerintah itu kemudian tidak baik. Saya kira itu dulu Pak Hadi soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.